Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Willy Setiawan, di channel YouTube ini. Untuk di video kali ini, kita akan membahas secara khusus mengenai insert object. Jadi bisa itu gambar atau shape, ya, bentuk-bentuk yang kotak, lingkaran, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja. Ya, insert, maka pasti ada di menu insert ini ya, insert. Nah, untuk gambar bisa lewat sini, ya, ada picture. Bisa lewat sini this device, jadi langsung kita bisa milih gambar yang tersimpan di komputer kita atau di laptop kita atau secara online gitu ya. Pilih yang this device. Nah, misalnya saya punya gambar ini, misalnya insert. Besar sekali. Oke, ini dia akan menyesuaikan dengan lebar dokumen ya, lebar dokumen. Jadi kalau misalnya ini gambar aslinya tuh jauh lebih gede misalnya, tapi dokumen cuma segini, ya udah dia akan menyesuaikan selebar dokumen ini gitu. Bisa juga, ini saya undo, bisa juga drag and drop. Jadi kita buka folder tempat kita menyimpan gambar yang mau kita masukkan ke Word, udah tinggal drag and drop ya, masukkan ke sini, udah sama jadinya. Ini kalau berupa gambar ya. Kemudian mengenai posisinya gambar, ini saya perkecil dulu saja. Ini sudah enak ya, rasionya, perbandingan lebar dengan panjang gambar sudah selalu konsisten, jadi nggak perlu khawatir gambarnya gepeng. Ini saya nggak menekan apa-apa, ini nggak menekan tombol apa-apa, dia tetap akan terjaga rasionya, panjang lebarnya sekian, perbandingannya. Ya, karena kan kalau kalau ada kan misalnya perbandingannya nggak terjaga, maka ya bisa gepeng gitu ya. Kalau saya nariknya terlalu ke atas, ya dia akan gepeng, mendatar gitu ya. Itu seperti kalau kayak gini. Nah, gini atau gini. Oke, tapi ini enggak, tapi yang pakai diagonal, yang pakai diagonal dia akan tetap bagus, terjaga rasio atau perbandingan gambarnya. Oke. Nah, posisi standarnya ini, gambar yang kita masukkan itu akan dianggap seperti teks, dan dia ada di ya, karena dia dianggap sebagai teks, maka ya dia bisa dikenai segala macam pengaturan atau format layaknya teks gitu ya. Contoh, mau saya align center, saya rata tengah, ya dia akan bisa rata tengah ya. Justify, enggak, kalau justify nggak kelihatan, jadi nggak sampai kanan. Rata kanan, nah ya ke sana. Saya tarik first line indentnya, nah dia ke sana. Saya pasang tab di sini, terus ini saya tekan tombol tab satu kali, nah dia ke sini ya. Jadi sama persis seperti layaknya teks. Kemudian kalau ini ya ada format khusus ya, format gambar. Jadi waktu saya klik gambar, muncul pengaturan khusus gambar di sini. Ini bisa kita tambahkan border, terserah. Bisa warnanya juga bisa kita atur bebas gitu. Atau mau yang lebih ini pakai frame seperti ini atau desain yang kayak gini juga silakan, bisa macam-macam. Kemudian ini saya akan jelaskan yang position dan wrap text ya. Position saya kira nanti ini mirip dengan yang di wrap text ini. Ini ya, dia posisinya inline. Nah ini. Itu ya, kelihatan dia lebih abu-abu ini ya pilihannya ini. Artinya dia ada di posisi itu. Nah, di sini akan saya beri, coba saya. Nah, ini. Tulisan saya yang dari video-video sebelumnya ini. Oke, nah sekarang ini. Kalau dia posisinya inline ya, inline with text, gambar yang posisinya inline with text, ini tidak bisa saya geser-geser secara bebas ya, secara garis bawah, secara bebas. Contoh, saya bisa geser
Nah, tapi itu ada kursor yang bergerak tuh ya. Jadi ya seperti menggeser tulisan ya. Coba saya kembalikan. Ini saya geser tulisan ini. Nah, kan sama seperti ini. Tuh ya. Saya pindah ke sini. Nah, tulisnya geser ke sini. Ini gambar pun sama karena dia inline, dia seperti layaknya teks. Saya pindah ke sini, ya udah gitu jadinya. Nah, ini bener-bener inline, jadi dia banyak banyak makan tempat istilahnya itu ya. Itu kemudian saya pakai geser kanan kiri nggak bisa. Nah itu ya, malah nggak bisa. Biasanya kalau gambar kita geser kanan ya dia akan geser kanan satu, geser satu gitu ya. Ini nggak bisa dia. Ini saya tekan nih, tekan tombol panah di keyboard, nggak mau dia. Itu kalau dia inline gitu. Sekarang akan saya bandingkan. Oh sebentar, ini saya ganti aja gambarnya, nanti ada maksudnya nanti ya. Saya akan pakai shape saja, ini sekaligus mengenalkan ya, selain gambar bisa shape juga. Nah, yang bentuk-bentuk semacam ini, kotak, lingkaran, elips dan sebagainya. Ini akan saya contohkan, ini aja gambar bulan sabit. Bulan sabit. Saya akan rotate gini. Nah, ini saya. Nah, oke, terus sama ini akan saya buat inline. Saya buat inline dulu. Saya buat inline. Kemudian mungkin saya panjangkan. Nah, nanti supaya gini aja sudah. Nanti kita akan ubah kalau perlu diubah. Oke, ini inline tadi ya. Saya pindah ke depan sini atau ke tengah-tengah sini. Nah, ini ya, jadi jadi apa? Terpisah gitu ya. Karena ada gambar ini. Sekarang saya pilih yang square. Nah, kalau square dia bisa kita geser secara bebas. Nah, ini. Ya, bebas. Saya tarik ke kanan, kiri, atas, bawah ini bisa. Mau pakai anak panah di keyboard juga bisa kalau ini. Nah, ini saya geser ke kanan, kiri, bawah, atas gitu ya. Oke, kita akan nah, ini akan coba kita nanti, ini ada maksudnya nanti. Sebentar ya. Nah, saya akan melakukan yang namanya edit wrap points ini, edit wrap points. Nanti ini ada gunanya nanti. Kita akan lihat tapi nanti. Ini saya kesinikan. Ini saya kesinikan. Ya, gini dulu ya. Sementara nanti akan ada maksudnya nanti. Ini kita pilih yang oh sorry kok tight square dulu. Wah. Jadi apa namanya? Bocoran barusan. Ini square dulu. Nah, square seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan oh, bulan sabitnya nggak katut. Loh mana? Oh itu. Nah, ini kemudian nanti saya tambah lagi. Kelebihan nggak ya? Nggak pada. Ini ya, ini square. Kalau kita lihat bingkainya dia square bingkainya ini. Jadi space ya atau ruang. Ruang atau mungkin margin ya, semacam margin gitu. Ruang di sekeliling gambar itu dia berbentuk square. Jadi dia nggak bisa terisi oleh tulisan. Itu. Yang ini kita bandingkan, ini kita ubah pakai tight. Nah, nanti sudah kelihatan tadi ya. Sudah bocor dulu. Oke, nah kalau tight dia akan mengikuti bentuk gambar. Bentuknya gambar. Nah, ini square, ini tight. Yang ini saya pakai yang tight, bukan tight tapi true. Nah, true. Ini sebentar. Tadi sudah saya edit. Oh, dia balik lagi. Nah, ini sebentar ya, ini. Nah, itu ya, sudah kelihatan efeknya. Nah, gitu.
Ini kok tadi yang sudah saya ubah. Oh, nggak ada ya. Oke. Ini kita bandingkan kalau gitu. Sebentar, ini saya copy loh, kok nggak ikut ya gambarnya. Oh, ini aja dah. Saya copy manual ke sini. Sebentar. Nah, ini yang true tadi, yang true. Nah, itu. Jadi dia bisa nembus ya, nembus. Nah, tapi ini, jadi tadi gunanya saya melakukan ini edit wrap points ini untuk ya ini untuk apa namanya? Nah, ini supaya apa dia bisa ditembus oleh yang true barusan gitu. Nah, tapi walaupun ini sudah saya naikkan gini, sudah saya edit wrap points gini, tetapi kalau dia ini saya pilih yang tight, nah tetap nggak bisa. Gitu ya. Jadi kesimpulannya yang edit wrap points ini itu bisa berlaku atau bisa berfungsi kalau dikombinasikan dengan yang true ini, true. Sehingga dia bisa bablas ya. Kalau ini enggak, ya baik yang tight maupun yang square. Tuh, kok ini berubah jadi square? Kok ini berubah jadi tight? Ini kan tadi square ya. Square. Nah, loh. Kok ini ikut berubah? Oh enggak, benar tight. Oke. Saya turunkan ke bawah. Nah, ini ya. Nih, jadi ini yang square. Nah, tadi ya, ruangan di sekitar gambar tuh berbentuk persegi, square. Ini dia tight, jadi ruangan yang di sekitar gambar ini menyesuaikan bentuk gambar atau bentuk shape dan tidak bisa ditembus. Kalau yang true itu dia benar-benar mengikuti bentuk shape baik bagian bawah termasuk bagian bawahnya juga. Kalau apa tadi tight kan bagian bawahnya nggak bisa diisi tulisan. Kalau yang true bisa diisi tulisan. Namanya aja true gitu ya. True itu kan apa? Bablas gitu. True. Nah, itu true, tapi ya itu tadi, true ini harus dikombinasikan dengan edit wrap points. Ya, harus kita edit dulu wrap points-nya supaya dia bisa dilewati tulisan. Itu kemudian kalau tadi ada top and bottom saya kira simple dia ini ya. Jadi satu baris itu hanya untuk gambar, nggak bisa enggak. Nah ini. Kalau ini saya geser ke bawah, nah kayak gitu. Ya. Jadi satu baris ini sudah dibooking untuk gambar. Nggak bisa berbagi dengan tulisan, ya nggak bisa. Itu top and bottom. Gitu. Kemudian ada lagi dua lagi ini behind dengan in front. Gampang saja kalau behind tuh ya. Nah itu dia di belakangnya tulisan. Kalau in front maka dia di depannya tulisan. Ya ini ya. In front ini sama. Lewat sini bisa ya, lewat ini ada menu nongol di sini ini. Ini in front of text. Nah, in front of text. Oke, saya kira itu perbandingan untuk posisi gambar. Maka kalau silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kalau misalnya pas bingung loh kok gambar saya kok digeser-geser kok jadinya kayak gini, nah silakan dicek di pengaturannya itu tadi. Gitu. Cuman selama apa namanya? Selama ini kalau saya pribadi lebih yang paling sering menggunakan itu adalah yang inline ini. Kemudian inline dengan square kalau saya yang lebih sering itu inline dengan square. Yang lainnya sih jarang karena otomatis kan jadi agak sedikit apa ya mungkin sedikit kurang rapi kecuali kalau untuk keperluan majalah gitu ya mungkin majalah ini nggak masalah tapi kalau yang true ini kok jadi agak menurut saya sih agak jadi kurang rapi seperti karena ya tembus ke sana kemari gitu.
Kalau saya makanya lebih sering menggunakan yang inline, jadi benar-benar inline dengan yang square ini. Itu biasanya saya gunakan untuk melayout soal seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk perbandingan ini ya, posisi gambar. Jadi sekali lagi kalau dia posisi inline, ini kalau ini sudah nggak inline ini ya, ini sudah nggak inline ini. Posisi inline tuh dia akan, inline yang ini ya, tapi inline yang benar-benar ini. Bukan yang square tight through top bottom, bukan, tapi benar-benar yang inline with text ini. Kalau inline with text maka ya dia diperlakukan seperti benar-benar seperti teks, seperti tulisan. Mau di rata tengah, di indennya diatur kayak gini, terus mau di tab gitu, mau tekan tombol tab itu akan ngaruh, ya akan berpengaruh. Tapi kalau yang lain kan enggak. Coba ya, ini coba yang ini tadi kan justify, saya enggak kan, saya geser ke kiri enggak ngaruh, saya geser ke kanan ya dia tetap di situ. Karena itu dia tadi prinsipnya dia sudah bisa digerakkan secara bebas. Dan ini bisa digerakkan secara bebas. Ini digerakkan secara bebas, ini juga bebas. Tapi kalau yang inline tadi kan enggak. Inline tadi kan sudah kita buktikan, saya tekan tombol anak panah dia nggak bisa geser. Ya hanya bisa di drag, tapi di drag pun juga seperti layaknya teks, seperti layaknya tulisan tadi itu. Oke, itu kemudian itu ya mengenai posisi gambar. Sekali lagi silakan disesuaikan aja dengan keperluan, dengan kebutuhan. Terus sekarang kita secara khusus akan membahas mengenai ini shape. Ini mungkin kok katut. Ya, ini saya hapus dulu. Kemudian misalnya di sini mau saya buat gambar elips gitu ya. Ini hanya contoh sih, saya buat elips gini. Warna ini ya, mengenai warna, fill itu dalamnya, outline tuh garis tepinya. Contoh, shape fill-nya, isinya, itu mau saya beri warna kuning misalnya. Nah, outline-nya mau saya beri warna merah supaya kontras kelihatan. Gitu ya. Dah, ini seperti ini, terus mau diberi teks, bisa diberi teks. Jadi, jangan teksnya di luar. Nah, gini kan terus sudah tahu caranya pakai tabulasi, saya kasih ke sini, saya tekan tombol tab, kemudian saya ketik di sini misalnya ini nama murid, nggak kelihatan. Oh, ini tadi ya, ini harus kita geser ke belakang. Nah, gitu. Jangan seperti ini ya, jangan seperti ini, kan ini kalau saya geser-geser, nah dia nggak ikut gitu. Oke, nah makanya ditambah aja klik kanan, kemudian add text, itu bisa. Nah, gitu. Tadi misalnya nama, saya ganti pakai warna hitam. Loh, nggak mau. Oh, oke. Itu ya, kemudian ini kok kayaknya jarak dari tepi atas ini merah atas dengan tulisannya kok terlalu jauh jaraknya, itu bisa kita atur di mana ya, edit alt text. Oh, bukan itu di edit text, bukan juga, mana ya kok saya lupa. Oh, ini format shape, sorry. Format shape, kemudian text option. Nah, ini. Text option, kita pilih yang bagian ini. Mana? Ini ya. Nah, ini ada marginnya juga. Ya. Cuman hati-hati begini. Ini settingan ini kadang-kadang bisa berbeda. Nah, ini yang lupa saya sampaikan di awal. Ini bisa berbeda. Ini adalah settingan kalau setting dokumen normal. Dokumen normal itu hanya istilah saya saja. Artinya dokumen normal atau yang saya maksud dengan dokumen normal itu adalah ini karena belum saya simpan ini ya. Coba ini saya simpan, saya save as saja. Saya taruh di mana ya? Di desktop aja dah. Nah, yang saya maksud settingan untuk dokumen normal itu kalau dia dokumennya berupa docx ini. Ya, docx.
Tapi kalau ini saya simpan dalam bentuk titik doc yang 97/2003 ini, ya, saya simpan. Maka, sebentar, saya simpan yang docx dulu saja. Docx ini saya simpan. Nggak masalah, dia nanti waktu saya buat setting ini, format shape ini, dia bisa muncul di sini format shape-nya, gitu ya. Tapi pada saat ini saya save as, ya, ini saya save as lagi, saya save as sama di desktop, tapi tipenya saya ubah yang titik doc, yang tipe 97/2003. Nah, kemudian saya simpan. Nah, ada compatibility. Jadi ada beberapa fasilitas istilahnya itu yang tidak terakomodasi kalau kita pilih yang titik doc barusan, yang 97/2003. Karena ya downgrade istilahnya ya, lebih rendah versinya. Kita continue aja. Nah, itu nggak akan ini, sebentar. Saya klik kanan, kemudian format auto shape. Nah, dia langsung akan muncul ke sini. Gitu ya, dia langsung muncul ke sini untuk format shape-nya. Jadi kalau tadi kan langsung muncul di sebelah sini tadi ya otomatis. Kalau ini dia munculnya di sini. Gitu. Format auto shape. Nah, ini sama saja sebenarnya. Cuma ya tadi harus sedikit menyesuaikan tampilan gitu ya. Kalau tadi kan sama ya, mungkin saya open yang ini ya, yang docx. Nah, ini saya klik kanan, kemudian saya format shape. Nah, ini ya, dia ngaturnya di sini. Text option, kemudian pilih yang ini, logo ada teksnya ini. Nah, udah kita atur marginnya di sini. Misalnya top marginnya saya buat 0, nggak pakai margin, bisa gitu. Semuanya nggak pakai margin. Oke. Nah, jadi cukup dia. Karena nggak ada jarak dia, nggak ada margin. Ini kalau yang lewat sini. Ini juga sama bisa ngatur apa sih ya, desainnya ada bayangannya, ya macam-macam. Nanti silakan bisa uji coba sendiri karena banyak banget ini pilihannya. Bisa glowing, wah ini ya glowing. Masker wajah mungkin kalah sama glowingnya ini nanti. Oke, terus ini, nah ini sama dari text fill sama text outline gitu ya. Fillnya isinya mau di gradient, mau digradasi bisa kayak gini nih. Nah, gini. Oh, sorry itu teks ya. Kita lagi ngutek-ngutek teksnya ini. Ya, text fill-nya. Tapi ya lucu sih kalau text fill tapi ya ada bagusnya juga buat buat apa desain gitu. Ya, nanti silakan bisa bisa dieksplorasi sendiri. Jangan khawatir, jangan pernah takut untuk eksplorasi hal semacam ini. Nggak akan meledak komputernya. Ya. Silakan coba-coba. Oh, kalau teks outline-nya mau dibuat kayak gimana, text fill-nya mau dibuat kayak gimana, silakan. Gitu. Siapa tahu bisa membuat font pribadi. Jadi kalau setiap mau membuat font, wah saya pakai yang format yang desain kayak gini nih jadi ciri khas saya. Siapa tahu gitu. Oke ya, itu format shape-nya ini yang versi docx ya, versi docx. Saya akan ganti yang tadi masih ada nggak ya? Windows, oh enggak. Oke, saya open yang tadi sudah ada doc biasa. Nah, kalau ini format auto shape, nah lewat sini, ini sama di sini. Oh sorry, ini text box ini, text boxnya. Nah kan sama, tinggal di nolkan aja marginnya. Tuh, terus nah, ini mau di posisi mana? Ini seperti apa namanya? Oh nanti kalau kita sudah bahas tabel ya, ada nanti ngatur. Tapi kita belum bahas tabel ini. Oke, nah ini posisi di atas, posisi di atas. Kalau kita mau ubah bisa juga. Nah itu top ya. Kalau kita buat center, sebentar. Bisa diklik center, mau nggak ya? Oh nggak mau dia. Oke, ini kita mana ya? Format shape Word. Oh
word wrap ini kan dia otomatis kalau ini saya nyalakan, ya kalau ini saya nyalakan maka saya oke, terus dia akan, nah otomatis dia akan ganti baris ya, word wrap ya, wrap ganti baris. Loh, susah ya ngomongnya. Itu word wrap. Jadi tapi kalau tadi nggak dinyalakan, bisa hilangkan centangnya. Oh, tetap ya dia ya. Terus apa bedanya ya? Oh, ini sudah saya hapus. Oke. Loh. Oke. Salah. Saya perlebar. Saya perkecil. Oh, balik lagi. Oh, saya tahu. Ini harus dikombinasikan. Jadi ini ya, ada dua tadi. Word wrap dengan resize auto shape. Artinya, kalau saya kepengen otomatis ganti baris, ya otomatis ganti baris, ya kita bisa bebas mengatur ukuran shape-nya ini. Bisa bebas mengatur ukuran shape-nya. Tapi, kalau kita, apa ya, nggak kepingin supaya teksnya itu ganti baris, artinya kan logikanya kalau kita nggak kepingin teksnya ganti baris, kita kepingin teksnya utuh, ya utuh ke samping, nggak ada yang ganti baris. Maka resize-nya ini harus dicentang. Nah, artinya nanti shape-nya itu akan menyesuaikan dengan ukuran teks. Kalau teksnya panjang, maka shape-nya akan otomatis memanjang. Gitu. Kita coba. Nah, ya. Nah, tapi ya itu tadi kalau ini kebabas, ya kalau ini kebabasan, dia akan otomatis tercentang ini word wrap-nya ini. Itu. Coba kalau ini saya hilangkan, saya oke. Sekarang ini saya hapus. Nah, itu ya. Jadi kelihatan kalau kita ngetik dari awal. Ya posisinya shape-nya segitu. Ini sekarang saya akan isi tulisan misalnya halo. Nah, dia kan memanjang. Halo, selamat pagi. Nah, oh, kok ini? Loh, ini kok menurun? Coba lagi ya. Saya hapus. Loh, kok masih panjang? Word wrap-nya dimatikan. Oke. Nah, loh, kok nggak mau dia? Oh iya, karena gini. Oh, kenapa kok sampai sini doang? Apakah ada pengaturan size-nya? Nggak ada padahal ya. Nah ini, kenapa ya? Saya belum menemukan kenapa penyebabnya ini. Halo, selamat Pak. Saya tambahin huruf I, dia langsung ganti baris. Pagi. Tuh kan. Pai. Oh, pai bisa. Tuh, nanti gak tahu kenapa ini. Nanti kita coba cari bareng-bareng. Tapi intinya itu ya, yang jelas bedanya adalah kalau tadi kita bandingkan yang word wrap-nya kita nyalakan. Sekarang kita salah. Word wrap-nya kita nyalakan. Nah, gini. Karena ini tadi adalah posisi shape yang saya buat itu memang segini. Nah, memang karena segini, posisi aslinya shape segini. Coba kalau saya perkecil segini, nah saya perkecil segini ya, ini balik yang tadi. Saya perkecil segini, kemudian ini saya resize, saya buat resize, maka dia ya mentok sampai sini. Kalau tulisannya lebih dari ini, dia akan
ganti baris. Nah, sepertinya itu penyebabnya. Kita coba lagi. Halo, bener kan? Jadi dia ada posisi bentuk atau ukuran, ada ukuran normalnya. Ukuran normal itu adalah ukuran pertama kali waktu kita buat. Nah, kalau dia melebihi ukuran itu, dia akan auto ganti baris walaupun kita sudah buat auto resize. Nah, penyebabnya itu ternyata. Oke ya, sudah ketemu. Oke, sekarang kembali ini saya nyalakan yang word wrap. Nah, ini ya. Maka ya ini jelas kalau saya ketik halo selamat. Nah, itu ya. Shape-nya nggak akan berubah ukurannya, tapi tulisan yang ngalah. Tapi kalau kita buat auto resize, tulisannya nggak mau ngalah, tapi shape-nya yang ngalah, yang akan menyesuaikan dengan tulisan. Dengan catatan ukurannya tidak melebihi ukuran yang awal yang kita sebut itu, ukuran yang sudah dibentuk pertama kali. Itu ya, itu mengenai bentuk shape. Oke, itu saya kira itu mengenai bentuk shape. Oke, sekarang saya akan coba. Ini tadi saya tulis. Ini contoh saya membuat yang namanya flowchart gitu. Ada di pemrograman namanya flowchart. Sebelum kita membuat kode program itu dibuat flowchartnya dulu biasanya. Mulai. Kemudian ini saya copy ke bawah sini. Di sini misalnya saya isi proses atau sorry saya buat input. Ini saya ubah bentuknya ya, tadi ngubah di format, kemudian ini change shape ya, di change shape. Oh tadi kalau ya benar ya, di change shape, kemudian kita pilih misalnya itu jajar pinjam. Nah, kemudian ini saya copy, saya paste ke sini. Ini misalnya saya ganti proses ini saya ubah bentuknya jadi kotak persegi panjang. Nah, terus ini saya copy lagi yang ini. Ini output. Cuma nanti hati-hati ya, biasanya kalau buat semacam ini biasa kalau huruf-huruf yang punya ekor ke bawah, huruf P, huruf G, huruf Y itu kalau terlalu bawah atau terlalu sempit, kurang tinggi gitu ya shape-nya, maka nanti ya akan kepotong. Ini kan kelihatan sih ini huruf P-nya kakinya lebih pendek daripada yang proses ini ya. Maka itu silakan hati-hati, jangan sampai apalagi kalau dia huruf J atau G itu kan kalau kepotongan jadi ini. Malah nanti G terbaca seperti huruf A nanti. Huruf Y terbaca seperti huruf U nanti. Oke, kemudian setelah output saya beri selesai. Oke. Oh, sebentar, saya tambah satu lagi misalnya. Saya tambah satu lagi. Ini saya ubah kondisi. Nggak rapi nggak apa ya, ini hanya contoh aja. Nah, kemudian setelah itu saya mau memberikan anak panah. Jadi kan ini sebenarnya menunjukkan alur semacam alur proses. Anak panah. Mana ya? Oh, di sini deh insert. Nah, panah. Saya panah ke sini. Tuh ya, terus copy paste saja.
Ini panah ke sini, panah ke sini. Nah, terus ini satu ke sini. Oh, bentar. Oke. Saya buat satu lagi di sini. Nanti ada maksudnya, jangan khawatir, ada maksudnya nanti. Bisa copy ke sini. Ini copy ke sini. Output 1, ini output 2 misalnya. Nah, terus ini misalnya saya tambahin. Nah, ini saya mau beri keterangan ini kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini gitu ya. Maka kan gimana ya? Kita bisa pakai ini juga, shape juga. Nah, bisa pakai yang text box ini. Gitu. Bisa pakai text box. Sebenarnya bisa sih pakai ini juga, pakai yang kotak ini bisa, cuma nanti akan lebih ribet. Contoh gini. Nah, ini sudah ada gini, terus saya add text juga, saya add text lagi, kemudian saya ketik ya. Cuman hanya kan ini harus saya ubah. Nah, saya klik gini ya, saya klik kemudian saya ubah tidak pakai isi. Nah, kayak makanan tidak pakai isi. No fill itu ya, no fill. Terus shape-nya juga no outline, tidak ada garis tepinya. Nah, harus diubah gitu. Sebenarnya sama, nanti di kita pakai yang text box pun ya akan sama seperti itu nanti. Insert kemudian shape ya, text box. Nah, di sini sama, saya klik sini gitu. Nah, oh sama. Oh, karena dia ngikut shape yang tadi itu warnanya ya. Warnanya dia ngikut yang terakhir di setting. Mana tadi? Insert shape. Ya, dia akan ngikut ini ya. Oh, sorry. Saya hapus. Ya, benar karena ngikut pengaturan warna yang terakhir. Nah, ini ya yang warna kuning dengan merah tadi itu ya. Sudah sama saja. Jadi memang sama aja. Intinya kita bisa menuliskan keterangan kalau memang tidak mau menggunakan bingkai ataupun isi warna itu, tinggal ini. Nah, tinggal di shape fill-nya, ini isinya di no fill. Kemudian outline juga dibuat no outline. Cuma hati-hati ini kadang-kadang kalau mau ngeklik agak susah, kalau mau ngedrag maksudnya mau geser-geser gitu ya. Kalau gini kan hanya kena klik tulisannya. Nah, maka caranya gitu, tipsnya diklik tulisannya dulu, muncul bingkai yang putus-putus, baru nah setelah jadi seperti tanda salib itu ya, tanda panah keempat arah itu, baru udah digeser-geser gitu. Karena kalau yang terklik itu tulisannya yang nggak bisa digeser, cuma keblok dia adanya. Oke, ini ya di sini, ini saya copy, saya paste. Nah, ini susahnya. Ini tidak. Nah, ini kalau kita bermain-main dengan menggunakan shape gitu ya. Cuma ini nggak rapi ya, maaf ya. Nanti nggak apa, bisa lebih rapi kalau kalian membuat. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau saya mau menyeleksi ini, jadi kan ini bisa di grup. Jadi mau saya geser ke sana kemari gitu ya. Mau saya geser atau mau saya copy, tapi satu paket ini mau saya copy. Itu bisa dengan ini di home, menu home ini. Kemudian di sini ada select. Nah, karena dia ini bentuknya objek, maka kita bisa pakai yang select object sini. Nah, udah kita select seperti biasa. Kita kotakin gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk menyeleksi seluruh objek yang ada di halaman ini. Gitu. Terus ini bisa kita klik kanan, kemudian grouping. Nah, grouping, group. Oh, sebentar sebelum itu. Kalau kayak gini kan, kalau saya geser ini, saya geser, wah, jadi
jadi tergeser dia, jadi rusak bagannya, diagramnya. Maka tadi itu di ini kita pilih select, kemudian select object, ini select object di sini. Kita seleksi. Nah, klik kanan, kemudian grouping, group. Nah, dia menjadi satu kesatuan sekarang. Ini saya geser. Nah, geser semua dah. Tapi kita mau mengedit tulisan masih bisa. Contoh di sini ya. Mana ya? Oh, kok nggak bisa? Oh, ini masih aktif. Nah, ini ya. Jadi hati-hati, ini juga kadang-kadang sedikit tricky. Setelah select object, kalau sudah langsung di escape saja. Tekan tombol escape. Nah, kalau enggak nanti dia akan menganggap kita akan selalu mau memilih objek, sehingga kita nggak bisa beroperasi dengan tulisan. Gitu. Barusan ini kan saya mau klik ini. Nah, kan kursornya kan tetap berupa yang panah tadi itu ya. Nggak bisa jadi Y-beam gini. Yang panjang gini. Nah, oke, ini walaupun ini sudah di grup, nah, tapi tetap kita mau edit tulisan bisa. Saya ini, oh ini huruf O-nya mau saya huruf kecil aja. Nah, itu bisa. Kita bisa ubah tulisan. Nah, gitu. Jadi, grouping, menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Ya, sehingga kita nggak perlu bingung kalau mau geser ke sana kemari, mau mengcopy satu paket, aman. Gitu. Ternyata nanti saya butuh membuat membuat bagan seperti ini, tapi ada yang mau diubah sedikit, nggak masalah. Saya copy. Saya paste ke sini. Nah, ini masih ingat ya konsep tadi itu ya, karena kan dia ini tidak inline, maka dia bisa numpuk-numpuk. Pokoknya prinsipnya kalau gambar, kalau objek bisa numpuk-numpuk itu pasti tidak dalam keadaan inline with text. Selama dia inline with text, dijamin tidak akan terjadi tumpuk-menumpuk gitu ya. Nah, ini sudah saya copy, kemudian ingin ada yang saya edit bagannya, gambarnya, maka nah, kalau kayak gini bisa nggak ini? Format, kemudian change shape. Saya ganti ini tadi gambar, persegi ya, persegi misalnya mau saya ganti jadi ini aja, segi 6. Nah, gitu. Bisa juga. Jadi tanpa perlu membuka grup gitu ya. Bisa. Kecuali kalau memang ternyata harus benar-benar mengganti ya harus dibongkar. Bisa sih ini di ungroup bisa. Jadi diklik kanan, kemudian grouping, kemudian ungroup. Nah, dia jadi berdiri sendiri lagi. Ini yang saya copy tadi. Ini yang masih grup ini. Ini masih grup. Nah, itu. Gitu. Oke ya, kurang lebih itu mengenai objek. Tadi gambar sudah, kita bisa insert lewat sini atau drag and drop dari folder kita langsung bisa. Kemudian insert shape lewat sini macam-macam, silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang saya katakan flowchart, memang simbol-simbolnya seperti ini, ada macam-macam untuk aliran data gitu. Atau yang lain-lain gitu ya, silakan disesuaikan. Oke, kemudian tadi bisa mengubah bentuk, melakukan grouping. Tadi untuk seleksi khusus objek ya, seleksi khusus objek itu pakai ini. Cuma jangan lupa tadi pesan saya, setelah selesai seleksi objek, dimatikan atau tinggal tekan escape. Ya, kalau enggak nanti dia ini aktif terus. Kita jadi kesulitan kalau mau menyeleksi atau mau menyeleksi tulisan. Ya, jadi nggak keklik gitu ya. Oke, saya kira itu untuk video kali ini mengenai gambar ataupun shape ya. Ini lebih banyak ke shape-nya memang, karena kalau gambar sih paling ya hanya ini sih tadi. Oh, sudah nggak muncul ya gambar saya. Apa sih bingkai-bingkai dan sebagainya tadi itu. Saya insert lagi. Nah, ini.
Aduh, besar. Wah, keren ya, kayak rasi bintang. Nah, paling kalau gambar kan ini hanya ngatur di efek itu ya, shadow efek, terus mungkin bingkai gitu ya, border and shading. Nah, itu. Terus ya dengan catatan karena ini tadi dia yang titik dot, pilihannya jadi lebih sedikit gitu ya, jadi lebih minim. Kalau yang masih titik dot X itu lebih banyak pilihannya. Gitu. Cuman hati-hati kalau sudah kalian membuat dalam bentuk yang titik dot X itu hati-hati karena biasa kalau dibuka dengan Office yang downgrade, Office yang versi di bawahnya, terutama yang Office 2007 kayaknya. Office 2007 itu masih agak ya nggak kompatibel gitu. Jadi makanya prinsipnya intinya singkat kata kalau memang menggunakan yang docx maka ya silakan dipastikan file itu kalian buka juga di Office yang kira-kira seversi gitu. Kalau memang ternyata akan dibuka di versi yang jauh lebih rendah, dibukakan 2007 dan sebagainya, maka lebih aman disimpan dalam bentuk titik doc gitu ya. Itu kemudian ya ini tadi yang kelupaan, bisa ngatur kontras sama brightness juga ya seperti biasa. Brightness tuh lebih cerah nanti, nah tuh lebih pucat. Nah, kontras ya lebih beda, jadi kontras warnanya lebih beda nanti. Nah, itu ya jadi lebih tajam kan beda. Kalau semakin kecil ya semakin bulat. Bulat apa istilah bulat itu ya? Tuh. Ya kontras, jadi ya kontras tajam. Perbedaan tiap warna jadi lebih tajam gitu. Lebih kontras. Ini recolor atau bisa otomatis abu-abu. Nah, itu ya. Hitam putih, nah macam-macam. Oke ya, kurang lebih itu pengaturannya nanti silakan masih yang lain yang masih belum sempat saya bahas di video ini silakan bisa eksplorasi sendiri yang jelas ini ya bisa dianggap dasarnya gitu ya. Jadi sekali lagi nggak perlu khawatir untuk mencoba hal-hal yang baru ya, tidak akan bermasalah, tidak akan rusak komputernya kalau hanya sekedar mencoba-coba yang ada di sini. Oke, saya kira itu semoga bisa berguna, video ini bisa bermanfaat dengan apapun yang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.